Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi. Liturgi minggu ini, minggu ke-11, mengajarkan kepada kita pentingnya kepercayaan dan keberanian dalam hidup ini. Injil berbicara tentang firman Allah sebagai kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Amin. Amin. Nabi Yeskiel berbicara dalam bacaan pertama, berjumpaan dengan tantangan hidup yang bermacam-macam yang dihadapi bangsa Yahudi. Lalu Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk selalu percaya dan mengajak kita setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat berjumpa. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat-sehat tentunya ya. Dan tetap semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap percaya, tetap berharap. Amin. Amin. Nah, dalam hidup kita, semua orang, ada banyak begitu tantangan, kesulitan, cobaan yang membuat kita pesimis. Benar? Benar pasti. Yang membuat kita down, yang membuat kita tidak semangat, kehilangan semangat hidup. Bahkan kerap kali sampai membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Apa Tuhan ada? Nah, dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kita harus memiliki harapan, kepercayaan, dan pegangan hidup. Tentu saja bagi kita, firman Tuhan sungguh-sungguh merupakan tuntunan, pedoman, kekuatan bagi hidup kita. Melalui liturgi hari ini, kita diajak untuk menimba kekuatan, keberanian pada firman Tuhan, yang tiada lain adalah Yesus sendiri. Ketika Israel dibuang, mereka kehilangan kepercayaan dan harapan. Dalam situasi seperti ini, Yeskiel melalui firman Tuhan mengajak mereka, mari bangun kembali, mari tumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bangkit, semangat lagi. Yeskiel memakai contoh sederhana seperti pucuk pohon ara, bagian yang paling tinggi dari pohon yang sudah begitu tinggi. Dia memetik, dia ambil pucuk ini. Susah sekali, bukan? Pohonnya sudah tinggi, lalu bagian pucuk lagi. Dan Tuhan mengambil pucuk ini dan akan menanamnya di puncak gunung yang tinggi. Ini lagi. Sudah tinggi, lalu sekarang menanam di puncak gunung. Ungkapan penuh tantangan, penuh kesulitan. Menanam di puncak gunung, mengambil pucuk dari pohon yang sudah tinggi. Lihat, pohon itu, pucuk ini tumbuh, bercabang, dan berbuah. Menakjubkan sekali. Menakjubkan Bapak Ibu. Begitulah perjuangan yang menghasilkan luar biasa. Luar biasa. Allah meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi hati. Percayalah kepada penyelenggaraan ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah melalui sebuah perumpamaan yang dikaitkan dengan hidup kita sehari-hari. Seperti benih yang ditaburkan ke tanah. Benih yang kecil, tak berarti, sederhana, lemah. Namun ketika tiba waktunya,
benih ini tumbuh, bukan? Bercabang. Semakin tinggi, menghasilkan buah. Ada sukacita, ada kegembiraan. Demikian Yesus membandingkan firman Tuhan, suatu daya yang sangat kuat. Dia dapat mengalahkan semua bentuk-bentuk tantangan kesulitan yang ada. Kita ini dinamik. Kita harus memiliki kepercayaan. Tuhan menaburkan benih sabdanya dalam hidup kita menjadi ladang yang baik dan subur bagi firman Allah. Kita harus sulit, berjuang, tekun, tabah, dan pasti menghasilkan buah. Amin. Amin. Nah, untuk itu kita harus memiliki kepercayaan, harapan, dan cinta dalam dinamik sabda Allah. Tuhan menaburkan benih sabda Allah dalam tanah kita, dalam hati kita. Kita dapat hidup dengan tenang dan menghasilkan buah meski dalam situasi sulit sekalipun. Bila kita menaruh segala harapan kita padanya. Yesus membuat suatu perbandingan yang lain juga tentang hidup ini dengan biji sesawi, tentang kerajaan Allah seperti biji sesawi. Bukankah biji sesawi ini sangat kecil, sangat kecil? Bahkan dikatakan yang terkecil dari segala benih biji-bijian. Namun Bapak Ibu, apabila ditaburkan meski kecil, ia akan bertumbuh, berkembang, bercabang, menjadi sayuran yang besar. Dikatakan bahkan burung-burung pun sampai dapat bersarang. Bayangkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita renungkan dari pengajaran Yesus ini tentang kerajaan Allah, tentang perjuangan hidup kita di dunia ini. Kita kembali melihat gereja yang tiada lain adalah hidup beriman kita. Awal gereja mulainya bagaimana? Mulainya seperti biji sesawi kecil. Dari kecil, seperti benih yang ditaburkan, sangat sederhana, sangat kecil sedikit. Dan apalagi, sesudah kematian Yesus, bahkan sempat mati. Banyak kesulitan, tantangan, halangan, dikejar-kejar, dimusnahkan, ditangkap. Yang baru tumbuh saja dihalangi, dilarang, dimusnahkan. Waduh, ngeri deh, ngeri deh. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Justru di tengah-tengah kesulitan ini, rahmat Tuhan bekerja. Amin. Rahmat Tuhan bekerja. Kekuatan firman Allah menggerakkan. Dia justru terus berkembang. Gereja terus berkembang. Menjadi besar. Bahkan sempat menjadi sorotan, perhatian dunia. Menjadi tempat surgawi di dunia. Begitu banyak orang kudus, begitu banyak martir yang menyuburkan ladang gereja. Kita patut bersyukur, berterima kasih untuk perjuangan mereka, darah mereka yang telah menyuburkan hidup gereja. Sejarah gereja mencatat berapa darah yang tertumpah di bumi ini yang telah menyuburkan hidup gereja. Tak terhitung. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Ladang menjadi subur berkat keberanian para kudus, para martir, dan pengaku iman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang menjadi pendorong bagi kita untuk percaya. Apa yang Paulus katakan? Kita ini hidup karena percaya. Kita hidup karena percaya. Percaya kepada Yesus. Kalau kita sudah percaya dan cinta kepada Tuhan Yesus, Paulus katakan apa?
siapa lagi? Siapa lagi yang dapat memisahkan kita dari cinta Yesus? Kecemasan? Kecil. Penganiayaan? Apa artinya penganiayaan? Kelaparan, penjara, ketelanjangan, bahaya, maut. Itu kecil semua. Tidak ada artinya. Paulus tegaskan, kita adalah pemenang. Berkat Dia yang mengasihi kita. Lihat Roma 8:35-37. Kita adalah pemenang. Berkat Dia yang mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia menyuburkan sabdanya dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kunci dan rahasia dari semuanya itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berkat rahmat Tuhan, kasih Yesus yang begitu luar biasa. Kawanan kecil ini menjadi besar, luar biasa, dan tetap kokoh sampai saat ini. Meskipun berapa kali usaha yang jahat untuk menggoyangkannya, gereja Kristus tetap kokoh. Amin. Kita patut bersyukur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga firman Tuhan yang telah ditaburkan dalam hati kita semakin meneguhkan iman kita. Meski banyak tantangan kesulitan yang akan kita hadapi, kita tetap teguh dan semangat. Amin. Amin. Karena itu, tetap teguh Bapak Ibu saudara-saudariku, tetap percaya Tuhan ada bersama kita. Tuhan tinggal bersama kita. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Batu. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Di dalam hidup